Deskripsi umum tentang letak geografis dan iklim. Kecamatan Kendit terletak pada posisi 7,734603 derajat lintang selatan dan 113,925943 derajat bujur timur. Desa Klaten merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Luas wilayah desa Klaten yaitu 17,46 km kuadrat dengan ketinggian kurang lebih 3 mdpl dengan curah hujan 1610 mm. Suhu rata-rata harian di Kelatakan yaitu 30 derajat. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan ke desa Kelatakan yaitu 3 km. Jumlah penduduk di desa Kelatakan adalah 5.970 jiwa dengan penduduk laki-laki 2.939 jiwa dan penduduk perempuan 3.031 jiwa. Kode pos Desa Kelatakan adalah 68352 dan mempunyai kode pos dari Kemendagri yaitu 35.12.05.2007. Selanjutnya ada batas administratif yaitu yang berbatasan dengan yang pertama, utara berbatasan dengan Selat Madura, timur berbatasan dengan Kecamatan Panarukan, selatan berbatasan dengan Kecamatan Bondowoso, barat berbatasan dengan Kecamatan Bungatan. Kemampuan lahan adalah kapasitas lahan untuk digunakan berbagai penggunaan secara umum. Lalu, untuk topografi Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, pertama memiliki tingkat ketinggian yang mencapai 3 meter di atas permukaan laut. Kelas kelerengannya yang didominasi oleh nilai kelas LS 0 sampai dengan 3 dan jenis tanahnya yang aluvial, regosol, gleosol, rendzin, krumosol, mediteran, latosol, andosol dan juga endapan liat serta pasir. Dan jenis tanah ini cocok untuk hutan dan juga pertanian. Kesesuaian lahan adalah kecocokan dari sebidang lahan untuk tipe penggunaan tertentu sehingga perlu mempertimbangkan aspek manajemennya. Kesesuaian lahan di Desa Kelatakan termasuk dalam kelas 1, yaitu lahan yang cocok untuk pertanian, tidak mempunyai pembatas yang berat untuk suatu penggunakan secara lestari, serta mayoritas cocok untuk menanam jagung. Permasalahannya ialah pembangunan pemukiman pada sempadan pantai karena nelayan ingin dekat ketika berangkat kerja. Neraca penatagunaan lahan atau neraca lahan adalah perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan RT/RW. Wilayah Desa Kelatakan berpotensi di bidang pertanian, khususnya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta nelayan. Wilayah Desa Kelatakan berbatasan langsung dengan garis pantai dan memiliki hutan asli dan hutan mangrove. Pemanfaatan dari Desa Kelatakan yaitu tanaman pangan yang banyak dibudidayakan yaitu padi dan jagung, tanaman hortikultura yaitu cabai, mangga, dan pisang, tanaman perkebunan yaitu tebu. Komoditas pertanian padi. Per hektarnya menggunakan 25 kg benih per padi. Hasil produksi per hektarnya mencapai 8 ton. Padi dipanen dalam kurun waktu 3 bulan menggunakan jenis tanah liat. Permasalahan yang terjadi di saat produksi disebabkan oleh serangan hama, wareng, ataupun ulat. Permasalahan saat musim hujan disebabkan oleh terjadinya badai dan angin kencang yang menyebabkan padi roboh sehingga hasil panen kurang maksimal. Permasalahan saat musim kemarau disebabkan oleh kekurangnya air sehingga produksi beras mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu solusi. Yang pertama, jika terjadi serangan hama, maka dapat melakukan penyemprotan tanaman dengan pestisida yang sesuai dengan jenis hamanya. Yang kedua, saat musim panen padi mengalami roboh akibat badai, maka harus segera dipanen sebab jika dibiarkan roboh, biji padi akan tumbuh. Yang ketiga, agar tanaman padi tidak mati saat musim kemarau, maka pengairan dilakukan dengan cara menggali air menggunakan sumur bor. Menurut Hillel, tahun 1972 mendefinisikan neraca air sebagai perincian tentang semua masuk, keluaran, dan perubahan simpanan air yang terdapat pada suatu lahan untuk menetapkan jumlah air yang terkandung di dalam tanah yang menggambarkan perolehan air. Nama lainnya surplus atau defisit dari waktu ke waktu.
mayoritas warga Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo menggunakan air gunung dan sumur galian menggunakan mesin dap atau biasa disebut dengan sumur bor untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan untuk minum, warga memilih air galon. Ketika sumur mengalami kekeringan karena musim kemarau panjang, warga memilih untuk menggali sumur sendiri menggunakan alat manual, yaitu cangkul dan sekrop. Permasalahan neraca air yang terdapat di Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yaitu mata airnya masih belum maksimal karena perlu tempat penampungan yang layak. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama, dibuat penampungan air bersih yang layak sehingga jika mengalami surplus air yang mewadahi atau tidak terbuang sia-sia. Lalu yang kedua, merelokasi kawasan pantai beach forest guna menunjang produktivitas. Udara merupakan suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi atau atmosfer, di mana komposisi dari udara tersebut tidak selalu konstan. Udara merupakan komponen lingkungan yang penting dalam kehidupan, sehingga perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Kualitas udara di Kabupaten Situbondo termasuk dalam kondisi baik dengan AQI 42 dan polutan utama PM 2,5 atau partikulat matter 2,5, yaitu partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron atau mikrometer. Mangrove. Menurut peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. Jenis mangrove yang sering ditemukan Avicenna sp atau sering disebut black mangrove. Yang kedua ada Rhizophorani sp, ketiga Bruguiera sp, serta mangrove yang paling cantik yaitu Bruguiera sp. Luas mangrove kurang dari 220 hektar serta berkurang dari 150 km dari data akumulatif mangrove di daerah Baluran, Panarukan, Banyuglugur. Yang keempat, Tegakan mayor yaitu mangrove inti karena ditemukan akumulatif luasannya 20 hingga 40 hektar. Jenis mangrove Inisopialis dapat diolah menjadi obat tradisional. Jenis mangrove yang terdapat di pantai beach forest yaitu Soneraceae. Permasalahan, habitat mangrove mulai terganggu dengan sampah dan alih fungsi lahan. Warga sekitar kurang menyadari manfaat dari mangrove sehingga mereka membuang sampah dengan seenaknya ke kawasan mangrove dan akan mencemari lingkungan mangrove jika dibiarkan. Alih fungsi lahan seperti berdirinya bangunan-bangunan permanen dapat menyebabkan punahnya jenis mangrove dan lahan mangrove akan terkikis. Lalu selanjutnya kita masuk pada bagian padang lamun. Apa sih padang lamun itu? Padang lamun adalah ekosistem khas laut dangkal yang ditumbuhi oleh tumbuhan dan rumputan yang telah beradaptasi terhadap air asin atau dasar laut dangkal yang banyak ditutupi oleh tumbuhan akuatik yang sering disebut juga sea grasses. Luas padang lamun berkisar antara 10 hingga 20 hektare dan memanjang dengan luas 200 x 200. Ditemukan jenis padang lamun Cymodacea rotundata dengan ciri khusus ujung daunnya membulat dengan ukuran panjang daun 7 hingga 15 cm serta helai daun 2 hingga 4 mm. Berperan sebagai produsen primer, habitat biota laut, dan stabilisator perairan. Terumbu karang adalah suatu ekosistem bawah laut dan paling beragam dan sangat kompleks, mendukung 25% dari semua kehidupan laut, termasuk 800 spesies karang pembentuk terumbu dan lebih dari 1 juta spesies hewan dan tumbuhan. Jenis tumbuhan karang yang ditemukan di pantai beach forest yaitu watu lawang, teluk, pelita, karang mayit, dan karang ponpon.
Permasalahan yang terjadi adalah pengerusakan terumbu karang menggunakan putas dan bahan peledak untuk menangkap ikan oleh nelayan yang bukan warga pantai dari Beach Forest Situbondo. Dan untuk solusinya, kita bisa memberi peringatan kepada masyarakat luar untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam mencari ikan dan membentuk kelompok masyarakat untuk mengawasi dan menjaga ekosistem di pantai Beach Forest. Vegetasi menurut Marel tahun 2005 didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sekelompok besar tumbuhan yang tumbuh dan menghuni suatu wilayah. Kabupaten Situbondo sudah mencapai minimal kawasan RTH, yaitu lebih dari 30% dari luas wilayah kota. Vegetasi tertinggi di Kabupaten Situbondo itu terbagi menjadi dua, yaitu ada vegetasi kota dan ada vegetasi desa. Vegetasi kota itu diantaranya yaitu ada bunga sepatu, pohon mangga, pohon kelengkeng, dan pohon akasea. Serta vegetasi yang ada di desa yaitu pohon trembesi, pohon asam jawa, pohon jati, pohon sengon laut, pohon kesambe, kopi, dan pohon mimba. Vegetasi yang ada di pantai Beach Forest yaitu pohon mangga, pohon mimba, dan mangrove. Untuk koleksi satwa, ada sapi, kambing, dan burung. Untuk permasalahan vegetasi, yaitu kawasan mangrove berkurang dikarenakan alih fungsi lahan seperti berdirinya bangunan-bangunan permanen, serta banyak sampah yang memenuhi lahan. Sumber daya perikanan pada bulan ke-4 sampai ke-9 pendapatan ikan paling banyak dan pada bulan ke-10 sampai 12 pendapatan ikan sedikit dikarenakan badai atau arus paling kuat. Selanjutnya, pada musim hujan pendapatan ikannya paling banyak yaitu pada bulan ke-12 sampai 4. Lalu, ikan pelagis yang dihasilkan yaitu ikan cakalang atau ikan tongkol dan ikan layang. Ikan universal yang dihasilkan di sini yaitu ikan kerapu, ikan kakap, dan lobster. Penangkapan ikan menggunakan pancing dan jaring insang. Hasil tangkap dijual ke pengepul lalu dikirim ke pasar hingga keluar kota. Batimetri dapat diartikan sebagai pengukuran dan pemetaan topografi dasar laut. Informasi dalam laut atau batimetri di suatu perairan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pemanfaatan ruang wilayah pantai. Kedalaman pantai Beach Forest tergolong landai sekitar 0,5 meter sampai dengan 40 meter, karena di daerah perairan pantai terdapat budidaya ikan kerapu. Kedalaman kurang dari 7 meter dapat mempengaruhi kualitas perairan, terutama dari sisa kotoran ikan yang membusuk di dasar perairan. Bisa dilihat di gambar tersebut. Berikut merupakan peta batimetri. Bahan galian yang terdapat di Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo yaitu bahan galian pasir. Permasalahan pada galian dan mineral yang terjadi di Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo ini yaitu bahan galian pasir yang sering dijadikan bahan campuran untuk membuat bangunan sehingga fungsi ekonomisnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Solusi diubah menjadi sesuatu dengan daya jual